Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih ada, kita masih beroleh selamat dan menikmati anugerah Tuhan. Dan kita dibebaskan dari setiap bencana, semua oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam hari ini kita kumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk kita belajar bagaimana supaya kita tidak masuk dalam ajaran agama palsu. Ya, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu, kalau kami masih ada, semua oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami masih hidup hari ini. Oleh sebab itu kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat Tuhan memberikan kami kesempatan. Oleh sebab itu kami mau belajar bersama-sama untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami untuk belajar terus, sehingga kehidupan kami senantiasa dimurnikan, iman kami dimurnikan, bacaan kami ditambah-tambahkan terus, dan kami semakin hari kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih kami mau datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung dalam setiap aktivitas mereka, apapun saat ini yang mereka kerjakan, mereka lakukan, kiranya Tuhan menyertai mereka semua, sehingga mereka merasakan damai sejahtera berat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan berserta di malam hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, berbudi lecture. Oh, hilang suaranya. Sony. Suara. Kepental. Ya udah ada tuh. Lagi rapture nih, lagi dibalikin sebentar. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku
Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup haleluya. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau berkuasa. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku tinggikan namamu Tuhan. Ku agungkan, sebab kau layak kami tinggikan. Oh Yesus Kristus Tuhan namamu. Bagimu hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian, bagimu syukur kami naikkan. Terpujilah Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, ajaib dan mulia. Terima kasih, glory. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di hidup kami. Kau berbuat bagi kami, Kau nyatakan untuk kami.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kisah dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Karena besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Oh haleluya, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang besar, yang layak kami sembah. Layaklah semua bangsa menyembah-Mu, layaklah setiap mulut mengaku Engkaulah Tuhan. Layaklah setiap lutut bertelut sujud kepadamu. Oh Yesusku, bagimu hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur selalu atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, kuasa-Mu yang tak terbatas,
kuasa-Mu bekerja di hubungan kami. Dan Roh malam hari ini telah mengurap setiap kami semuanya. Di malam hari ini kami buka hati kami, kami buka pikiran kami, jiwa kami untuk menerima pengajaran pada Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya. Dan kami yang malam hari ini sama-sama belajar, taruhkanlah hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu yang disampaikannya. Terima kasih. Semua kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin melanjutkan pengajaran-Mu dalam kitab Matius. Satu hal yang kami minta, Tuhan, buka hati kami, biar hati kami tidak keras. Hati kita mau menerima, hati kita mau diterangi oleh terang-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah satu hal yang kami minta. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini pengajaran yang cukup tajam, tapi saya yakin hari ini akan memberkati kita semua, sehingga kami dapat tahu mana itu yang benar dan mana yang salah. Saudara ya, saudara konsentrasi, kita mulai pendahuluan. Saudara, ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus di depan umum. Pesan ini merupakan kecaman pedas terhadap agama palsu yang diarak-arakkan dengan kedok kebenaran. Sebagian orang awam tentu terkejut mendengar perkataannya, karena mereka menganggap orang Farisi sebagai orang yang benar. Mungkin kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak semua orang Farisi munafik. Ada sekitar 6.000 orang Farisi pada masa itu, dengan lebih banyak lagi yang merupakan pengikut tetapi bukan anggota penuh kelompok tersebut. Sebagian besar orang Farisi adalah pengusaha kelas menengah. Tidak diragukan lagi mereka tulus dalam pencarian mereka akan kebenaran dan kekudusan. Nama orang Farisi berasal dari kata yang berarti memisahkan. Orang Farisi dipisahkan dari orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Yahudi yang najis, yang tidak menjalankan hukum, misalnya pemungut cukai, orang-orang berdosa, dan dari siapapun yang menentang tradisi yang mengatur kehidupan mereka. Di antara orang Farisi ada beberapa anggota yang mencari agama rohani yang sejati. Kebenaran itu seperti apa sih? Saya mau tahu, ya. Nikodemus misalnya, Yusuf dari Arimatea, dan orang yang tidak disebutkan namanya yang disebutkan dalam Markus 12 ayat 32 sampai 34 muncul dalam pikiran. Bahkan Gamaliel menunjukkan toleransi yang besar terhadap gereja yang baru dibentuk. Namun, sebagian besar orang Farisi menggunakan agama mereka untuk mempromosikan diri mereka sendiri dan keuntungan materi mereka. Tidak heran Yesus mencela mereka. Perhatikan 3 kelompok dalam pesan ini. Pertama adalah penjelasan kepada orang banyak. Pasal 23 ayat 1 sampai 12. Yang kedua adalah kecaman terhadap orang Farisi. Pasal 23 ayat 13 sampai 36. Dan yang ketiga adalah ratapan atas Yerusalem. Pasal 23 ayat 37 sampai 39. Kita mulai dengan bagian pertama, ya. Penjelasan terhadap orang banyak. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk supaya dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya, jangan kita panggil Father. Ya, oke. Anda tahu maksudku apa. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara, ini adalah terhadap orang banyak, ya. Dalam bagian ini, Yesus menjelaskan kelemahan mendasar agama orang Farisi, ya. Pertama, mereka memiliki konsep kebenaran yang salah. Pertama-tama, mereka menganggap diri mereka memiliki otoritas yang bukan milik mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah duduk di kursi Musa adalah terjemahan harafiahnya. Itu artinya mereka menganggap mereka memiliki otoritas yang sebetulnya bukan milik mereka. Tidak ada catatan dalam kitab suci bahwa Allah memberikan otoritas apapun pada kelompok ini. Satu-satunya otoritas mereka adalah firman Allah. Oleh karena itu, orang-orang harus menaati apapun yang diajarkan orang Farisi dari firman. Namun orang-orang tidak boleh menaati tradisi dan aturan buatan manusia orang Farisi. Ya, bagi orang Farisi, kebenaran berarti keselarasan lahiriah dengan hukum Allah. Mereka mengabaikan kondisi batiniah hati. Ya, agama terdiri dari menaati banyak aturan yang mengatur setiap detail kehidupan, termasuk apapun yang Anda lakukan dengan rempah-rempah di lemari Anda. Orang Farisi berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang benar, mengikuti upacara yang benar, tetapi hati dia orang busuk. Mereka tidak menaati hukum secara batin. Allah menghendaki kebenaran di dalam batin. Mengkhotbahkan satu hal dan melakukan hal lain hanyalah kemunafikan. Ya, mereka memiliki konsep pelayanan yang salah. Bagi mereka, pelayanan berarti menyampaikan hukum kepada orang lain dan menambah beban mereka. Bukan. Dengan kata lain, orang Farisi lebih keras terhadap orang lain daripada terhadap diri mereka sendiri. Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan. Yesus datang untuk meringankan beban manusia. Tetapi agama legalistik, agama orang Yahudi selalu berusaha membuat beban menjadi lebih berat. Yesus tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan terlebih dahulu. Tetapi orang Farisi memerintah, tetapi mereka tidak ikut serta. Mereka adalah diktator agama yang munafik, bukan pemimpin rohani. Saudara, mereka memiliki konsep kebesaran yang salah. Bagi mereka, kesuksesan berarti pengakuan manusia, validasi manusia, persetujuan manusia, pujian dari manusia. Mereka tidak peduli dengan persetujuan Allah. Mereka menggunakan agama mereka untuk menarik perhatian orang banyak, bukan untuk memuliakan Tuhan. Ini bahkan berarti menggunakan ornamen keagamaan untuk menunjukkan kesalehan mereka. Filakteri adalah kotak kulit kecil tempat orang Farisi menaruh bagian-bagian kitab suci. Mereka mengenakan kotak-kotak ini di dahi dan di lengan mereka dalam ketaatan literal terhadap Ulangan 6 ayat 8 dan Ulangan 11 ayat 18. Mereka juga menambah ukuran rumbai pada kelima pakaian mereka. Ya, saudara. Orang Farisi juga menganggap bahwa posisi itu adalah tanda kebesaran. Jadi mereka mencari tempat duduk terbaik di sinagoga dan di jamuan makan umum. Tempat duduk seseorang tidak ada hubungannya dengan siapa dia. Albert Einstein menulis, janganlah berusaha menjadi orang sukses, tetapi berusahalah menjadi orang yang mempunyai value, orang yang bernilai. Mereka juga menganggap gelar kehormatan adalah tanda kebesaran. Gelar rabi berarti agungku dan didambakan oleh pemimpin agama. Saat ini para pemimpin agama mendambakan gelar doktor kehormatan. Yesus melarang para pengikutnya menggunakan gelar rabi karena mereka semua bersaudara.
Dan hanya Yesus yang menjadi rabi mereka, guru mereka. Ada kesetaraan rohani di antara anak-anak Allah di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Yesus juga melarang mereka menggunakan gelar Father, Bapa, dalam kaitan dengan hal-hal rohani. Ya, tentu saja tidak salah memanggil ayah biologis dengan nama itu, tetapi salah untuk menggunakannya dalam menyapa pemimpin rohani. Ya, panggil nama aja udah. Ya, Paulus menyebut dirinya sebagai bapa rohani karena ia melahirkan orang-orang melalui Injil, tetapi ia tidak meminta mereka untuk menggunakan istilah itu saat menyapanya. Ya, gelar ketiga yang dilarang adalah guru, saudara. Ya, yang berarti pemandu, instruktur atau pemimpin. Ini bukan kata yang sama yang diterima guru dalam Matius. Kata guru ini seperti guru agung gitu, saudara. Ya, ini tidak boleh digunakan. Sedangkan dalam kata ini seseorang yang berjalan di depan dan membimbing. Mungkin padanan modernnya adalah otoritas. Ya, Tuhan telah menempatkan para pemimpin rohani di gereja, tetapi mereka tidak boleh menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saya adalah guru agama, tetapi apakah berapa banyak otoritas yang saya punya terhadap jemaat? Saudara, tidak ada sama sekali. Bahkan saya pun terikat pada otoritas firman Tuhan. Yang mempunyai otoritas terhadap jemaat Allah bukan yang dikatakan guru atau gembala, tetapi firman Tuhan. Seorang pemimpin rohani sejati mengarahkan umatnya ke dalam kemerdekaan dan persekutuan yang lebih dekat dengan Yesus Kristus, bukan ke dalam perbudakan ide-ide dan kepercayaannya. Kebesaran sejati ditemukan dalam melayani orang lain, bukan dalam memaksa orang lain untuk melayani kita. Kebesaran sejati tidak dibuat-buat, itu hanya dapat datang dari Tuhan saat kita menaatinya. Jika kita meninggikan diri kita sendiri, Tuhan akan merendahkan kita. Tetapi jika kita merendahkan diri kita sendiri, pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Oke, ini adalah penjelasan terhadap orang banyak. Sekarang kita masuk kepada kecaman terhadap orang Farisi. Matius 23 ayat 13 sampai 36. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang berdiam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain juga jangan diabaikan. Hai kamu orang-orang pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawanmu itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun rumah makan, membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ya saudara, itu adalah kecaman terhadap orang Farisi. Saudara, kita nggak boleh baca rangkaian kecaman ini sebagai gagasan bahwa Yesus kehilangan kesabarannya dan sangat marah. Dia dalam kendali. Tentu saja dia marah pada dosa-dosa mereka dan apa yang dosa-dosa itu lakukan terhadap orang-orang. Namun sikapnya itu adalah kesedihan yang menyakitkan, karena orang-orang Farisi dibutakan terhadap kebenaran Allah dan dosa-dosa mereka sendiri. Mungkin cara terbaik untuk mengerti 8 celaka ini adalah membandingkan dengan 8 sabda, 8 ucapan bahagia yang ditemukan dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini celakalah hai orang-orang Farisi ya. Jadi kebalikannya saudara. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan menggambarkan kebenaran sejati, di sini dia menggambarkan kebenaran yang palsu, ya. Kebenaran asli orang miskin masuk kerajaan, tetapi mereka orang Farisi menutup kerajaan, ya. Orang miskin dalam roh masuk ke dalam kerajaan, tetapi orang sombong dalam roh menjauhkan diri mereka sendiri dan bahkan menjauhkan orang lain. Kata kerja Yunani menunjukkan orang-orang yang mencoba masuk tetapi tidak bisa. Sudah cukup buruk untuk menjauhkan diri Anda dari kerajaan sorga, tetapi lebih buruk lagi ketika Anda menghalangi orang lain. Dengan mengajarkan tradisi buatan manusia, bukannya kebenaran Allah, mereka mengambil kunci pengetahuan dan menutup pintu keselamatan. Saudara, kadang-kadang di gereja-gereja belajar tentang moralitas, motivasi hidup untuk yang lebih baik segala macam. Enggak salah, tetapi dengan mengajarkan itu orang tidak suka lagi pada kebenaran. Jadi anggap itu menggantikan kebenaran. Nah, itu bahaya saudara ya. Nah, para perusak dikutuk, tetapi orang berduka cita akan dihibur ya. Meskipun ayat ini tidak ada dalam beberapa manuskrip Matius, ayat ini ditemukan dalam Markus 12 ayat 40 dan Lukas 20 ayat 47. Saudara, mereka bukannya, saya berdosa, bukannya berduka atas dosa-dosa mereka sendiri dan berduka bersama para janda yang membutuhkan. Orang-orang Farisi memanfaatkan orang-orang untuk merampok mereka. Mereka menggunakan agama mereka sebagai selubung ketamakan. Ya, saudara, orang sombong mengirim jiwa-jiwa ke neraka, tetapi orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Seorang proselit adalah orang yang bertobat untuk suatu tujuan. Orang-orang Farisi berusaha untuk memenangkan orang lain bagi sistem legalistik mereka. Mereka mau mencari jiwa masuk ke dalam sistem mereka yang sudah rusak, saudara. Itu sama aja membawa orang untuk ke neraka. Tetapi mereka tidak dapat memperkenalkan orang-orang jiwa ini kepada Tuhan Yesus. Mereka ajarkan agama tradisi buatan manusia. Sama aja mereka
membawa orang kepada neraka. Jadi bukannya menyelamatkan jiwa-jiwa, orang Farisi telah mengutuk jiwa-jiwa. Ya, anak-anak neraka setara dengan anak iblis, yang merupakan sebutan Yesus bagi orang Farisi. Anak iblis adalah orang yang telah menolak jalan keselamatan Allah dan kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Orang ini memamerkan kebenaran dirinya sendiri melalui sistem agama apapun yang dianutnya. Orang yang bertobat biasanya menunjukkan lebih banyak semangat daripada pemimpinnya. Dan pengabdian ganda ini, orang-orang yang masih cinta mula-mula, tetapi pada waktu dia masuk ke dalam agama, diajarkan yang salah, ini menghasilkan kutukan ganda, saudara. Karena udah susah lagi untuk dirubah. Ya, saudara, sungguh tragis bahwa orang dapat berpikir bahwa mereka akan masuk surga. Padahal sebenarnya mereka sedang berjalan kepada neraka, saudara. Ya, mereka rakus akan keuntungan, tetapi orang yang benar akan lapar akan kekudusan. Pembimbing yang buta adalah deskripsi yang sempurna, yang pasti membuat pendengarnya tersenyum. Yesus telah menggunakannya sebelumnya. Orang Farisi buta terhadap nilai-nilai kehidupan sejati. Prioritas mereka kacau. Mereka bersumpah dan menggunakan benda suci untuk mendukung sumpah itu. Misalnya emas di bait suci, persembahan di mezbah. Namun mereka tidak akan bersumpah demi bait suci atau mezbah itu sendiri. Bait suci lah yang menguduskan emas dan mezbah lah yang menguduskan persembahan. Mereka mengabaikan Allah sebagai prioritas mereka. Yesus tahu bahwa orang Farisi menginginkan emas dan persembahan di mezbah. Itulah sebabnya orang Farisi melakukan korban. Apapun yang dipersembahkan kepada Allah tidak boleh digunakan oleh orang lain. Orang-orang ini tidak mencari kebenaran Allah. Mereka tamak akan keuntungan. Mereka menjalankan sistem keagamaan yang memungkinkan mereka merampok Allah dan orang lain, tetapi tetap mempertahankan reputasi mereka. Mereka menolak belas kasihan, ya. Orang yang benar mendapatkan belas kasihan, ya. Orang Farisi mengutamakan hal-hal yang tidak penting, saudara. Ritual-ritual yang gak bisa mengubah hati orang. Mereka memiliki aturan untuk setiap aspek kehidupan yang kecil. Sementara pada saat yang sama mereka melupakan hal-hal yang penting. Biasanya kaum yang legalis sangat memperhatikan detail, tetapi buta terhadap prinsip-prinsip yang besar. Orang banyak ini tidak berpikir dua kali untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi mereka takut memasuki ruang pengadilan Pilatus karena takut mereka akan dicemarkan. Tidak diragukan lagi bahwa hukum perjanjian lama mengharuskan perpuluhan. Abraham telah melakukan perpuluhan jauh sebelum hukum diberikan. Dan Yakub melakukan teladan kakeknya. Prinsip-prinsip pemberian Kristen di bawah kasih karunia itu beda. Kita tidak puas hanya memberikan persepuluhan. Tetapi kita harus membawa persembahan 100% kepada Tuhan dari hati dengan kasih. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan adalah sifat-sifat penting yang dicari Tuhan. Mematuhi peraturan bukanlah pengganti. Meskipun memperhatikan hal-hal kecil itu baik, kita tidak boleh kehilangan rasa prioritas kita dalam hal-hal rohani. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak mengutuk praktek perpuluhan. Namun dia mengutuk mereka yang menggunakan perpuluhan dan tidak mengembangkan karakter Kristen yang sejati, ya. Dan orang-orang Farisi adalah hati yang cemar, dan yang Tuhan Yesus mau adalah hati yang murni. Yesus menggunakan dua ilustrasi, cawan, piring, dan kubur. Keduanya menyatakan kebenaran yang sama adalah mungkin untuk bersih di luar dan pada saat yang sama cemar di dalam. Bayangkan menggunakan piring yang cemar. Apapun yang Anda masukkan ke dalam piring dan cangkir itu juga akan menjadi cemar. Orang-orang Farisi berhati-hati untuk menjaga kebersihan di bagian luar. Karena bagian itulah yang akan dilihat orang. Dan mereka menginginkan pujian dari orang. Namun Allah melihat hati. Ketika Allah melihat ke dalam, Ia melihat keserakahan dan pemanjaan diri. Orang Yahudi berhati-hati untuk tidak menyentuh mayat atau apapun yang berhubungan dengan orang mati. Karena hal itu membuat mereka najis secara seremonial. Mereka akan memutihkan kuburan agar tidak ada yang secara tidak sengaja menjadi najis. Dan itu dilakukan khususnya pada hari Paskah. Sungguh gambaran yang gamblang tentang orang munafik. Putih di luar, tetapi penuh dengan kenajisan dan kematian di dalam. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Yang suci hatinya adalah janji Tuhan kita.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudara D.L. Moody biasanya berkata, jika saya menjaga karakter saya, reputasi saya akan terjaga dengan sendirinya. Ya, tetapi orang Farisi hidup untuk reputasi, bukan karakter. Nah, pusing jaganya dia. Ya, para penganiaya adalah anak-anak iblis, pembawa damai, dan yang dianiaya adalah anak-anak Allah. Ketika Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai ular keturunan ular beludak, ia sedang mengidentifikasi mereka dengan setan yang adalah ular. Dalam perumpamannya tentang lalang, Yesus menjelaskan bahwa setan memiliki keluarga. Setan adalah pembunuh dan pendusta, dan anak-anaknya mengikuti teladannya. Orang-orang Farisi adalah pendusta dan pembunuh. Sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Farisi untuk membangun, memperbaiki, dan memperindah makam para martir. Namun ayah-ayah mereka lah yang membunuh para martir. Tentu saja bukan ayah biologis mereka, melainkan ayah-ayah rohani mereka, orang-orang munafik di masa lampau. Selalu ada orang percaya palsu di dunia ini, dimulai dari Kain. Orang-orang Farisi dan orang-orang sejenisnya bersalah atas semua dan darah orang benar yang tertumpah atas nama agama. Martir pertama yang tercatat di kitab suci Perjanjian Lama adalah Habel, dan yang terakhir adalah Nabi Zakaria. Alkitab Ibrani berakhir dengan 2 Tawarik, bukan Maleaki, saudara ya. Apa yang akan menjadi hasil dari sejarah pembunuhan yang panjang ini? Penghakiman yang mengerikan. Angkatan ini, kata Tuhan Yesus, angkatan ular beludak ini, angkatan ini akan merasakan murka Allah ketika cawan kejahatan telah penuh. Sebagian dari penghakiman ini terjadi pada saat tahun 70, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan dan sisanya akan dijatuhkan ke dalam kekekalan. Ketika kita meninjau kembali kesengsaraan tragis ini dari bibir Tuhan Yesus, kita dapat melihat mengapa orang Farisi menjadi musuh-musuhnya. Yesus menekankan hati yang murni, hati yang bersih. Mereka peduli dengan hal-hal eksternal. Ya, ia mengajarkan kehidupan rohani yang berdasarkan prinsip-prinsip, sedangkan orang Farisi menggunakan aturan-peraturan. Yesus mengukur kerohanian dalam hal karakter, sementara orang Farisi mengukurnya dalam hal kegiatan agama dan kesesuaian dengan hukum-hukum eksternal. Yesus mengajarkan kerendahan hati dan pelayanan yang penuh dengan pengorbanan, pelayanan yang penuh dengan kemurnian. Tetapi orang Farisi sombong dan menggunakan orang-orang untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Kehidupan suci Yesus menyingkapkan kesalehan mereka yang dibuat-buat dan agama yang dangkal. Bukannya keluar dari kegelapan, orang Farisi mencoba memadamkan terang, tetapi mereka gagal. Saudara, itu bedanya ya. Mereka mementingkan hal eksternal, tapi munafik. Yesus mementingkan hati kamu kalau bersih, karakter kamu yang udah benar, sisanya akan beres, saudara. Bagian ketiga adalah ratapan terhadap Yerusalem. Ya, ingat ya, kenapa orang-orang Israel tidak percaya kepada Yesus? Karena pemimpin agama mereka mengajarkan hal yang tidak benar. Ya, jadi mereka itu menjadi dikutuk secara nasional, saudara. Ya, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ratapan terhadap Yerusalem. Yesus mengucapkan kata-kata ratapan ini sebagai ungkapan kasihnya, cintanya yang tulus kepada Yerusalem, dan kesedihannya terhadap banyaknya kesempatan keselamatan yang telah mereka lewatkan. Yerusalem merujuk kepada seluruh bangsa Israel. Para pemimpin bangsa itu telah bersalah atas kejahatan yang berulang-ulang karena mereka menolak para utusan Allah dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Namun dalam kasih karunia-Nya, Yesus datang untuk mengumpulkan orang-orang dan menyelamatkan mereka. Yesus sekarang akan mengatakan, aku menghendaki kamu bertobat.
Aku telah mengutus orang-orang agar kamu bertobat, tetapi kamu tidak mau merangkum tragedi penolakan terakhir terhadap kebenaran. Tidak ada argumen di sini tentang kedaulatan ilahi atau tanggung jawab manusia, karena keduanya termasuk. Allah tidak dapat memaksakan keselamatannya terhadap orang-orang. Dia juga tidak dapat mengubah konsekuensi dari penolakan keras kepada mereka. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Gambaran induk burung yang mengumpulkan dan menutupi anak-anaknya adalah gambaran yang sudah tidak asing lagi. Musa menggunakannya dalam khotbah perpisahannya. Itu adalah gambaran kasih, perhatian yang lembut, dan kesediaan untuk mati demi melindungi orang lain. Yesus memang mati untuk dosa-dosa dunia, termasuk bangsa Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Rumahmu mungkin berarti bait suci atau kota yang keduanya dihancurkan pada tahun 70 oleh pasukan Romawi yang menyerbu. Bait suci adalah rumahku dalam Matius 21:13, tetapi sekarang telah ditinggalkan dan dibiarkan kosong. Yesus meninggalkan bait suci dan pergi dan kota dan pergi ke Bukit Zaitun. Namun Yesus meninggalkan bangsa itu dengan sebuah janji. Suatu hari ia akan kembali dan bangsa itu akan melihatnya dan berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ini adalah kutipan dari Mazmur 118:26, Mazmur mesianik yang luar biasa yang dikutip berkali-kali dalam minggu terakhir pelayanannya. Orang banyak telah menggunakan kata-kata itu pada Minggu Palma. Kapan janji ini akan digenapi? Hal ini akan terjadi pada akhir zaman ketika Yesus Kristus kembali ke bumi untuk membebaskan Israel dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Fakta bahwa Israel menolak sang raja tidak akan menghalangi rencana penembusan Allah yang agung. Bukannya mendirikan kerajaan yang mulia di bumi, Yesus akan membangun gerejanya. Ketika pekerjaan itu selesai, ia akan kembali dan membawa gerejanya ke surga. Kemudian akan ada masa penghakiman di bumi, yaitu masa kesusahan Israel, masa kesusahan Yakub, atau dikatakan hari Tuhan, yang pada akhirnya ia akan kembali untuk membebaskan Israel, saudara. Penutup, kita tidak dapat membaca kecaman keras ini tanpa mengagumi kesabaran dan kebaikan Tuhan Yesus. Tidak ada bangsa yang diberkati seperti Israel, namun tidak ada bangsa yang berdosa terhadap kebaikan Allah seperti Israel. Mereka telah menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia, tetapi karena keselamatan datang dari orang Yahudi, namun mereka telah sangat menderita di dunia ini. Yesus lahir sebagai orang Yahudi dan dia mengasihi bangsanya. Kita yang bukan orang Yahudi harusnya bersyukur kepada Tuhan atas adanya orang-orang Yahudi, karena mereka telah memberikan kita kesaksian tentang satu-satunya Tuhan yang benar. Mereka memberi kita Alkitab dan mereka memberi kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Seperti Yesus, kita harus mengasihi orang-orang Yahudi, berusaha memenangkan mereka yang sekarang matanya tertutup, saudara. Berdoa untuk perdamaian Yerusalem dan menyemangati mereka dengan segala cara yang kita bisa, saudara. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kita harusnya sudah mengerti agama palsu itu agama yang kelihatan di luar. Yang Tuhan mau adalah di dalam kita itu seperti apa, saudara. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas sang raja menyatakan kedatangannya. Pertama adalah untuk bangsa Israel dulu ya. Nanti ada lagi yang kedua untuk untuk gerejanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu hati yang murni, hati yang melekat padamu. Ku rindu hati yang murni, hati yang melekat padamu. Dipenuhi firman dan dosa tak berkuasa, sepenuhnya Engkaulah memerintah dan berkuasa, penuh belas kasihan, senangkan Kau Tuhan, jadi dupa yang nanti
di tahtamu. Ku rindu hati yang murni, hati yang melekat padamu. Ku rindu hati yang murni, hati yang melekat padamu. Dipenuhi firman dan dosa tak berkuasa, sepenuhnya Engkaulah memerintah dan berkuasa, penuh belas kasihan, senangkan Kau Tuhan, jadi dupa yang harum yang naik di tahtamu. Dipenuhi firman dan dosa tak berkuasa, sepenuhnya Engkaulah memerintah dan berkuasa, penuh belas kasihan, senangkan Kau Tuhan, jadi dupa yang harum yang naik di tahtamu. Jadi dupa yang harum yang naik di tahtamu. Jadi dupa yang harum yang naik di tahtamu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami malam hari ini boleh mengerti dan tambah semakin hari mengerti ya Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar percaya Engkau bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Kau yang datang ke dunia ini, selamatkan setiap kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih yang bersyukur buat pengajaran malam hari ini, dan biarlah kiranya kami dibukakan, kami disadarkan dari hal-hal yang mempengaruhi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh malam hari mengerti ajaran-ajaran yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami dapat memfilter ajaran-ajaran dari dunia ini yang tidak bertanggung jawab, tapi biarlah kami semakin hari, karena kami tahu Tuhan, bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, menjadi murid-murid sejati, menjadi penerus-penerus Kristus, sehingga kami Kau dapati menjadi orang-orang yang setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini, dan bersyukur buat pengajaran Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kiranya malam hari ini Tuhan Roh-Mu terus mengajarkan setiap kami semua, menyempurnakan dalam hati dan pikiran kami setiap pribadi atas pribadi yang ada, sehingga Roh-Mu mengajari setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya, kiranya hikmat, anugerah yang daripada Roh mengalir dalam kehidupannya, tambahkan terus pengajaran-pengajaran yang daripada Roh Kudus, sehingga boleh ditransferkan, boleh diberikan kepada kami, sehingga kami juga semakin hari semakin diteguhkan kepercayaan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu juga dalam rumah tangganya. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangga kuasa-Mu kehidupan hamba-Mu ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Juga malam hari ini yang kami ada di dalam kelas ini, Tuhan biarlah kekuatan baru mengalir bagi kami semuanya, kesehatan yang daripada Tuhan, mana hari-hari ini Tuhan kami sebagian besar banyak mengalami masalah banjir, kiranya Tuhan sebagai pelindung kami, Engkau sebagai penolong kami,
Engkau juru selamat kami. Dan kami percaya, kami yang senantiasa mempercayai Engkau, boleh merasakan campur tangan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari setiap malapetaka, dijauhkan dari setiap bencana, dijauhkan dari setiap ancaman-ancaman dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya Tuhan, saat kami mengharapkan, kami berlindung di dalam Engkau, perlindungan-Mu nyata, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pelindungan kami aman di dalam naungan-Mu. Sehingga kami senantiasa, hanya Engkau yang menjadi kehidupan setiap hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati saudara kami, mereka yang terkena bencana banjir, yang terkena bencana longsor, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan penghiburan kepada mereka semuanya, sehingga saat ini apapun mereka yang saat ini mereka butuhkan, kiranya Tuhan mengirimkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dengan cara-Mu yang ajaib bagi mereka semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memperoleh penghiburan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang saat ini belum sempat bergabung dalam aktivitas, dalam kesibukan, ataupun dalam hal yang lain, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam setiap kegiatan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami dan kelas ini, bila kesehatan mengalir menjadi bagian kehidupan kami selama kami terus tetap setia di dalam Engkau, Yesus Kristus. Dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat daripada Engkau. Silakan Pak David, berkat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan selama ini kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.